otaknya bagus, Mm-mm. cuman mentalnya belum tentu. Sama pendewasaan gitu. Ya, kan mental udah pasti kedewasaan juga. Ya. Insaf. Bro, Oh bro, bro, orang mana bro? Kalimantan, Kalimantan jauh sekali. Kalimantan belah mana? kan Selatan. Kalimantan. Emang ada Kalimantan Selatan? Ya ada lah, gue kira Oh, Kalimantan coba. Kalimantan oh iya Tengah. iya iya. Kalsel, Kaltim, Kalbar. Ya ada. Ada. Kalteng. Nah, lu Kalau dari kau, mana? kalau gua Jawa Barat jauh. Mana? Bandung. Kan Bogor. Oh Bogor. Situ orang asli Kalimantan. Asli Kalimantan. Dayak. Enggak. Nah, kalau bukan Dayak bukan orang asli lah, orang pendatang berarti. Enggak. Orang Kalimantan macam-macam. Macam-macam. Kok jadi kayak orang Madura? Masa sih? Logatnya logat Madura. Iya tak. Lah iya tak. Eh, oh gini kali orang Apa? Madura, orang Madura yang tinggal di Kalimantan. Enggak ada Maduranya gua. Terus lu asli apa Kalimantan? Asli bokap Jawa, Ya, Jogja. pantasan muka lu muka Jawa, bukan nggak ada muka Kalimantannya. Oh gitu ya. Oh iya. Kelihatan kalau muka Kalimantan mah orang Dayak, orang Melayu, biasanya mukanya muka-muka kayak gitu. Ya kalau orang Melayu itu daerah sana, Ponti, Iya, pasti anak. Pontianak, Lu mana lu Melayu. kerja apa kuliah, Bang? Kerja bro. Emang kelihatan orang kuliah. Pertambangan. Pertambangan. Salah satunya iya. Tambang apa? Batu bara. Ada juga. Kok ada juga, berarti banyak macam gitu kerjanya. Iya, bukan perusahaannya nggak satu bidang doang. Ah, lu konsultan gitu. Bukan. Masa di bidang apa? Jadi Aku sih di top manajemennya bro. ya top manajemen, maksudnya kontraktor atau gimana nih? Aku di jasa sama perdagangan. Jasa perdagangan. Mm-mm. Oke, jasa perdagangan. Berarti eh, lu distribusinya gitu atau gimana nih? Distribusinya ya, Hmm, eh, jasa juga ada. Kerjasama sama perusahaan lain juga ada. jadi Lu sistemnya gimana nih? gimana ya? Ya salah satunya batu bara deh, tambang. Contohnya. Lu jadi, Kon- masa lu Di lu bidang ini nih, bidang kontraktor juga ada. ah, ya, maksud gimana ya? Jadi kan lu kalau di pertambangan, tapi bukan di pertambangan tok di teknikalnya kan ya? Enggak. Maksudnya nih ngurusin apanya lu nih? Ngurusin tanggung jawab keuangan sama operasional. Hmm, Lu kerja? ya gue kerja juga. Kerja di mana? Gue di pabrik juga, pabrik packaging, flexible packaging. Pabrik apaan? Itu ya intinya pabrik kemasan, kemasan produk. Di Bogor. Ya. Kalau gue kerja di Tangerang. Oh, di Tangerang. Ya. Lu Hmm, top manajemen bagian apanya? aduh, susah gue bilangnya nih. Nanti gue bilang dikira Nggak masuk. sombong lagi. Nah, gua pasti tahu kalau top manajemen bagian apanya. Aku direksi. Hah? Direksinya? Kayak direksi bagian apa nih? Gak percaya. Bentar. Bukan direksi itu kan biasanya ada direksi bagian keuangan, bagian operasional. Lu kan tadi bilang bagian operasional sama keuangannya. Itu pabrik apa? Perusahaan apa namanya? Nama perusahaannya, PT-nya.
Nama PT. Aduh, nggak berani sebut gua, bro. Oh, nggak bakal jadi iklan, nggak bakal jadi iklan ini, bro. Lu Jangan, nggak lu nggak bakal ditagih fee ini sama gua, nggak bakal. jangan. Nanti gua ditonton sama owner gua dikira promosi nanti. Nah, nggak bagus lah kalau promosi, berarti apa PT lu nanti jadi banyak relation. Enggak lah, janganlah, jangan. Cukup dah. Biasanya kalau pertambangan gitu banyak duit, bro. Enggak juga. Alhamdulillah lah, alhamdulillah gitu. Ya, setahu gua sih ya, kalau di pertambangan itu biasanya banyak lahan basah lah. Mm-mm. Cuma sih sebenarnya kalau di perusahaan yang aku kelola, untuk batu baranya sih aku nggak ngurusin langsung. Itu karena perusahaanku ada grup juga kan. Cuma kebetulan aku di apa PT yang lain, cuma lebih banyak bergerak ada kontraktor, ada pertambangan andesit. Dan kalau gua lihat muka lu, umur lu kayaknya masih 40-an. Kurang. Gue 30. Umur 30. 30-an berapa nih? 30 apa 30 nih? Genep. 30 genep. 36 udah jadi dirut. Seriusan lu. Lu, lu anak yang punyanya kali. Bukan. Hah? Bukan. Gua kerja ikut beliau itu udah 8 tahun. Oke, lu ikut ownernya udah 8 tahun. Gua dari bawah, bro. Oke, Gua dulu dari jadi admin lapangan awal mulai kerja. di lapangan. Jadi masalah data lu udah expert lah ya. Enggak juga sih, ya kebetulan aja rezeki gua bagus gitu aja sih. Ini bro, rezeki itu ngikutin orangnya. Ya, Gak mungkin Tuhan ngasih, ya nggak mungkin kan Tuhan ngasih rezeki sama orang yang gak tepat. sih. Ya, yang penting sih setiap gua kerja megang amanah aja. Nah, Karena setiap pekerjaan, saya rasa kalau udah dikasih posisi dipercaya, yaitu amanah yang gua pegang. ya itu Gitu. dan pusing yang Ya, tanggung jawabnya gede. ya itu bro, gua jadi kayak pemborosan muka sekarang. Makanya lo bilang gua 40, ya gua gak galak. Beda 4 tahun doang. Lu tebak dia umur gua berapa? Ya kalau bilang beda 4 tahun berarti lu 35-an kan. Agak, gua 28. Serius. Nah, gua lebih boros dong kalau gua disebut 35. Mungkin lu lagi rebahan, jadi gua mungkin udah pakai gitu. Gua 28 sekarang. 28. Tahun ini gua 28. Oh, ya tergantung sih masing-masing staffnya sih bro. Iya. Gua kerja terus umur 23 gua kerja. Gua mulai kerja lulus kuliah gua umur 24 gua. Ya. 4. Sekarang kerja lu jadi bagian apa? Gua kepala produksi. Nah, itu keren. Ya keren sih keren, cuman tanggung jawabnya bro. Nah, iya. Kan gua Masing-masing pekerjaan pasti ada resikonya, bro. hahaha. Gua sering ke Jakarta. Di Jakarta. Gua sering. Lu kalau lagi main kabar-kabar lah ya. Soalnya gini bro, setahu gua pertambangan itu lahan basah. Tapi jujur, gua secara pribadi itu gak terlalu suka sama tambang. Nggak terlalu suka tapi lu terjun ke situ. Makanya gini, gua sempat terjun ke di tambang, cuma bertahan 6 bulan. Alhamdulillah owner gua paham, gua nggak terlalu senang itu, gua nggak pindah lah, bukan pindah sih, ke posisi yang lain. Itu sih, karena apa ya? Bukan gua nggak suka lapangan ya. Apa akhirnya di sini pun aku juga lapangan. Karena ngecek teman-teman. Tapi untuk kalau lahannya tambang, rasa apa ya? Feel-nya nggak dapet bro.
Bukan passion lu. Bukan fashion. Nah, itu dia. Bukan fashion. Hasrat lu nggak ada di situ. Rasa nggak ada rasa. Tapi umur 28 mau jadi kepala juga banyak. Jadi tim gua rata-rata muda-muda semua. Hmm. Manajer gua itu umur baru 29. Hmm. Kepala departemen gua rata-rata paling tua itu umur 28. Udah muda lah coy. Udah muda. Tim gua semua muda-muda. Kalau di pabrik gua yang paling muda. Kalau Mungkin karena bawaan owner gua muda ya. owner lu masih muda juga. Owner gua masih muda. Dia baru umur 35. Ah, masih muda banget. Udah banget ya. Dia nerusin perusahaan bokapnya atau emang dia yang ngerintis? Bokapnya punya usaha, tapi dia ngerintis sendiri. Ya, intinya dapat support lah ya dari bokapnya. Support ya pasti bro. Tapi beliau lebih banyak support. Ngerintis sendiri. Ngerintis sendiri juga kalau emang lu punya backingan gede ya. Nah, Gini bro, walaupun kita punya dana ataupun backingan yang besar, tapi kalau nggak bisa ngelola usaha atau perusahaan, pasti mental juga. Iya, gue tahu. Iya kan? Intinya passion lu harus ada di bisnis itu. Ya, kebetulan owner gue banyak sih dia passionnya. Dan yang penting lu harus pinter nge-hire orang-orang yang sepaham sama lu. Nah itu dia. Nah susahnya Kalau lu sekarang. kalau lu nge-hire orang yang berbeda paham udah susah itu. Nah susahnya sekarang ya, gua karyawan di kantor itu nomor anak-anak muda sekarang yang parah bro. Parah di mananya nih? Parah. Parah di mana? Gak mau ngikutin proses, maunya hasil. Nah, itu. Kan kalau jiwa muda emang kayak gitu, coy. Itu yang paling gua, aduh. Contoh hari ini aja, gua paling gedek sama anak gua. Contohnya gini loh bro, ada pepatah mengatakan kita minum di sumur, Ya. tapi sumur yang lu minum itu lu ludahin. Waduh, gua paling gak paham pemikiran anak muda-muda sekarang. Ya. Intinya lu kerja di perusahaan itu tapi perusahaan itu lu caci maki gitu. Nah itu dia. Padahal dia orang-orang baru fresh graduate, tapi sudah seakan sok pinter dengan pengalaman gitu. Nah itu paling Sosok berteori. Ya teorinya doang gitu. Sosok berteori. Teori. Tapi kalau mungkin dikasih tanggung jawab, aduh. Karena gini kan, bro. Teori itu berdasarkan dari kemampuan pola pikir otak orang itu. Kalau antara menyelaraskan teori dengan praktek adalah mental yang gerak ya, bukan otak. Jadi kalau emang sekarang fresh graduate dari universitas universitas bagus, universitas gede gitu ya, otaknya bagus, cuman mentalnya belum tentu. Sama pendewasaan. Ya, kan mental udah pasti kedewasaan juga. Ya. Jadi ya. kadang-kadang ya gitu. Kalau emang makanya kan sekarang EQ itu penting kalau di perusahaan karena gitu, karena yang paling penting paling berpengaruh untuk kita bekerja di perusahaan itu mental kita, otak kita mungkin sekian persen. Karena kalau lu udah berpikir mengumpulkan ide, mengumpulkan metode, mengumpulkan prosedur, tapi lu nggak bisa ngumpulin tim lu, nggak bisa memanage tim lu, plan lu amburadul, planning lu amburadul. Ya pasti. Jadi yang penting itu mentalnya. Tim gue udah solid. Kan ya. Tapi karena beberapa orang yang berpikiran yang dangkal, ya kan? Yang ada dia jadi sengkuni. Sangkuni. Paham kan dari sengkuni kan? Ya tahu, dia jadi duri dalam daging. Duri dalam daging. Jadi anak-anak yang sudah bersyukur itu pada dikompor-komporin.
Nah itu yang gue nggak sukanya, ngancurin masa depan orang untuk teori dia yang merusak. Cuman kalau gua jadi lo, ngapain gua mempertahankan diri dalam daging itu? Ya itu, ya mungkin gimana ya? Gue kan orangnya kadang-kadang gak enak, gue masih beri kesempatan. Karena prinsip gue dulu sama anak-anak, selama masih dibina, gue bina. Tapi kalau sudah nggak bisa dibina, gue binasain. Itu prinsip gue, bro. Jadi nggak yang langsung kita binasakan tanpa ada arahan, tanpa ngasih kesempatan kedua. Bahkan gue sampai kesempatan ketiga. Itu gua batas gua kesempatan ketiga. Ya, berarti kita sama mungkin sama pemikiran kita ya. Ya, pokoknya kalau anak buah gua nih, anak buah gua, ya gua kasih kesempatan sampai ketiga. Sekali salah, oke, gua tegur. Dua kali salah, gua tegur lagi. 3 kali salah, gua nggak tegur, tapi gua outin. Gitu. Jadi karena kita nggak tahu nih dia ngelakuin salah apakah karena mungkin dia lagi sakit atau ada masalah keluarga, ya kan kita nggak tahu nih. Kita deketin secara personal dulu, ajak ngobrol, lu kenapa bisa kayak gitu, dia kan nanti terbuka. Oh, saya ada masalah keluarga, saya ada masalah sama istri saya ada masalah sama anak saya dan yang lainnya. Oke, kita dengerin. Fair lah. Kita bina, oke, kedepannya jangan kayak gitu lagi. Ketika dia ngulangin kesalahan kedua, kita tegur lagi. Tinggal sama kita yang kalau udah kedua nih, tolong kalau sampai yang ketiga saya nggak bisa negur kamu lagi, sambil kasih peringatan nih kalau udah kedua. Ketika dia ngulangin lagi, ya udah, kita saya sama anda nggak berjodoh, kita nggak sepaham, udah tinggal. Dia pun nanti ketika kita udah out, udah cut, dia bakal nerima, nggak bakal nggak bakal ngebegal kita di belakang gitu loh. Ya mungkin maksudnya beda-beda ya. Tapi yang ada sekarang, bukannya aku jelek-jelekin generasi yang sekarang ya. Lu ngejelekin gua juga, berarti kan gua generasi sekarang gua. Yang gua bilang umurnya masih 25-an. Berarti gua tetap aja sama 28, gua tahu. Ya enggak, bro, lu di 28 udah posisi sekarang, pikir lu udah beda. Ya oke. Makanya gue bilang, kalau lu umur 28, itu sama dengan kepala departemen gue, dia umurnya 28 loh. Jadi dia, dengan pola pikir mereka yang seperti itu, itulah yang saya rasa Indonesia bakal hancur itu deh. Ya. Ya contohnya gini, aku ada karyawan, dia kempeng banget. Kerjaan, dia kerja, liatin kinerja, kerjanya beres, muncullah sengkuri, dia jadi pimpinannya ambulan. Ya. Dan ini kejadian nggak sekali, 2 kali. Bukan ada yang mikir, lo masuk kerja di waktu awal kasarnya dengan cara yang saya ini orang baik, saya bekerja saya siap sama. Dan waktu tanda kontrak kan dia sudah tahu hak dia. Ya. Nah, yang gua lucunya sekarang bro, mereka selalu mengeluhkan atas nama adil. Perusahaan ini nggak adil. Ya. Tapi adilnya seperti apa? Kita nggak bisa. Adil, ya kan? Kalau ada uang 10.000, ya kan? Lu dapat di kantor, bagi sama 10 orang, 1.000 satu orang, itu adil. Terus yang di lapangan apakah dibagi juga atau enggak? Kalau mau adil, dan 10.000 bagi semua karyawan. Ya. Tapi nggak mungkin, kan ada komposisinya. Konsep adil bukan seperti itu. Iya kan? Nah, itulah yang dilulukan anak-anak sekarang. Itu konsep adil yang kurang tepat kalau menurut gue. Gue bilang sih konsep adil yang bodoh. Ya, adil itu kan ada porsinya. Lu anak pertama, anak kedua, anak pertama lebih banyak daripada anak kedua, itu disebut adil juga karena kebutuhan anak pertama itu lebih besar daripada anak kedua. Ya. Ya, benar. Secara hitung-hitungan matematika, contohnya anak pertama dikasih 5.000, anak kedua dikasih 3.000, secara hitungan matematika nggak adil. Tapi secara hitungan
Yang lain kita out of the box deh. Itu disebut adil juga. Karena kan kita ngasih sesuai porsinya, sesuai kebutuhan mereka, Ya, ya benar. sesuai porsi dan tanggung jawab mereka. Nah, Ya kan sama halnya juga ke karyawan, operator, helper, manajer, supervisor. Kalau kita bagi rata itu bukan adil. iya adil yang bodoh. Tadi gue bilang, mungkin lebih tepat itu berkeadilan sebenarnya harusnya. Ya kan? Adil dan Iya. berkeadilan kan beda, bro. Kan lebih tepat berkeadilan sebenarnya. Berkeadilan. Ya, karena gue bilang gini, mungkin aku sering bilang sama anak-anak di kantor itu konsepnya mungkin kalau kita lihat di Facebook atau IG banyak sih di share orang kayak ada anak-anak ada yang anaknya dia masih ukurannya 1 meter, anaknya agak tinggi, ada yang agak tinggi lagi, dia nonton bola. Oke. Dia ada tumpukan data 10 biji. Kalau mau adil yang 10 biji itu bagi sama rata, tapi kenapa anak yang paling rendah masih bisa nonton? Nah, Masih nggak bisa kan? Ukurannya masih belum sesuai. iya, yang gue bilang sesuai porsinya itu. Iya. Itu dia, aku masih heran. Pola pikir anak-anak sekarang, aku masih belum nangkep. Justru itu bro, mungkin kenapa kita dipercaya sama orang, karena pola pikir kita juga. Iya, benar sih. Pola pikir kita mungkin beda dari ya kebanyakan orang lain, karena ya ada something di dalam pola pikir kita yang mungkin owner kita percaya, oh nih orang bisa ngatur orang lain. Ya kan? Apa ini bro? Kadang-kadang kita mengirim bukan buat membuat kebijakan, ya kan? Tidak mungkin semua kebijakan itu membuat semua orang puas. Sangat tidak mungkin. Iya kan? Aku sempat bilang sama teman-teman, aku sama kamu bro, makan di warung bakso. Menurut gua warung baksonya enak. Belum tentu menurut gua baksonya enak. Ya kan? Itulah yang jadi pembahasan itu, kebijakan itu tidak bisa memuaskan semua orang. Emang gua nabi. Ya, kan? Nabi pun masih bisa disanggah bro sama orang lain. Nah, Jangan kan kita. Nabi aja sama kaum Quraisy saja masih di. Iya, sekarang nih Nabi Muhammad nih ya, Abu Jahal itu pamannya masih ngebantah kontra nih ke ponakannya. Jadi kan itu tuh pamannya, apalagi orang lain. Jadi ya kan. Padahal kalau kita nih bandingkan dengan Nabi Muhammad, itu tuh udah makhluk manusia yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Ya kan? Masih ada yang kontra ke beliau. Kayak gimana kita? Kita mau udah jauh dari sempurna lah bro. Iya sih. Tapi yang kita sebenarnya setiap membuat kebijakan itu berpikir. Kakak pun punya timnya tadi gue bilang tim inti lah. Setiap aku bikin kebijakan tidak pernah aku memutuskan sendiri. Iya. Tetap aku akan mendiskusikan ke tim apakah kebijakan yang aku ambil itu salah atau salah. Gak mungkin kan satu kebijakanku aku musyawarahkan ke teman-teman semua karyawan. Kalau aku musyawarahkan semua karyawan, apa fungsi kita sebagai top manajemen? Ya decision maker kan. Karena pendapat mereka pasti nggak akan logis ya. Kebanyakan pendapat mereka akan untuk menguntungkan diri sendiri. Walaupun dibungkus untuk membela teman-temannya. Ujung-ujungnya pasti dia untuk diri sendiri. Udah pasti coba. Makanya kan kalau ya perusahaan itu kan suka ada weekly meeting, monthly meeting, itu kan untuk mencapai decision, keputusan yang emang apa ya, secara garis besar atau secara umum bisa memuaskan lah, walaupun tidak memuaskan semuanya. Weekly meeting itu kan emang udah wajib sih kalau di perusahaan. Yang perusahaan emang besar. Dan di weekly meeting itu ya tim inti yang meeting. Lu kerja udah berapa perusahaan bro?
Gue baru tiga perusahaan. 3 perusahaan. Nah, Pikir kalau perusahaan ini lebih kepada pengen cari perusahaan lain lagi atau akan tetap bertumbuh di sini? untuk sekarang karena gue udah kenal baik sama ownernya, gue mau ngembangin perusahaan. Karena ini kan perusahaan baru nih, baru 4 tahun, baru 4 Ah, atau 5 tahun gitu. Gue kenal sama ownernya, kebetulan owner itu teman ayah gue. hmm, Dan perusahaan ini banyak masalah. Dan gue suka di perusahaan yang banyak masalah. Kenapa? Kalau gue bisa apa namanya, bisa membenahi itu perusahaan, berarti nama gue kesebut. oh iya 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 iya. Tapi kalau gue bekerja di perusahaan yang udah sistemnya bagus, sudah terbentuk, dan yang nama gue nggak bakal disebut walaupun itu perusahaan berkembang. Ya pasti. Lu tenggelam di situ. Ya iyalah, udah namanya itu ada sistemnya. Gue tinggal ngikutin gitu loh. Tapi kalau ketika ini perusahaan baru bertumbuh dan banyak masalah, ketika gue bisa memanage hal itu, oh udah, Ada owner mau, ada kepuasan sendirian ya. pertama kepuasan sendiri, kedua owner tinggal tinggal nanya ke gue mau income berapa kamu gitu, ya kan, secara secara finansial kayak gitu gue pasti ditawarin kamu mau gaji berapa di sini. Oke, sekarang gue gaji sekian, tapi kan nanti gue bisa nego kalau gue bisa membenahi semua. Mengeluarkan potensi dan hasil dulu lah. Ya Bukan hasil dulu. enggak, gue nikmati dulu prosesnya. Iya iya itu dia bedanya. Itu hasil itu sebuah bonus daripada sebuah proses, bukan tujuan akhir bro. Hasil itu Ya, harapanku sih orang anak-anak sekarang saya gini bro, kayak kita zaman-zaman dulu sama gue mungkin beda 2 tahun ya. gue sama lu beda 2 tahun. Lu kan berapa, 28 nggak tadi kan? 28, lu kan 36 katanya. 30. 30. Gue kira 30 coy. 36. Aduh tua banget kan gue 36. Gue kira 36. Gue salah denger berarti. 20 gue 30. Lu beda 2 tahun lah, ya nggak beda jauh lah. 2 tahun. Lu boleh IG lu gila apa bro? Gue nggak aktif Oh di sosial medsos. gak aktif. Nah, karena nih bentar gue main Omnet TV aja baru dodok barusan. Iya serius. Gara-gara apa coba? Sumpah demi Allah. Gara-gara apa? Gara-gara temen gue kemarin apa namanya main Ome. Terus lu ini deh apa namanya main ini deh tuh bisa ngobrol sama orang banyak, katanya mau cerita-cerita. Ya udah gue buka, dodok barusan banget gue dong. Sumpah. Jadi ini Terus dulu gue medsos nggak terlalu aktif. Kenapa ya? Karena gue belum menemukan benefit yang emang benar-benar yang benar-benar gue butuhin untuk buat tuh aktif di medsos buat apa gitu. Jadi apa, ada pun gue nggak tahu cara bukanya, udah lupa gue nama apa, username dan passwordnya. Ada pun gue udah kasih lupa. jadi gini, gua kan kalau gua main Ome sih sebenarnya kan tak masuk konten YouTube sebenarnya bro. Jadi tujuan gua main Ome itu pengen ketemu sama orang-orang yang berpikiran jauh ke depan, khususnya buat anak-anak muda. Jadi sekarang gua ketemu anak-anak yang umur 20-an ya, tapi pola pikirnya dia sudah dewasa. Ya. Harapan gua dengan ketemu orang-orang yang seperti ini bisa memberikan wawasan untuk anak-anak muda yang lainnya. Ya. Karena itu bilang anak-anak muda sekarang itu pakai kacamata kuda. Dia cuma lihat ke depan dengan circle dia sendiri. Ya. Di mana circle mereka itu hanya untuk membenarkan perbuatan atau tindakan teman-temannya dalam circle dia. Ya. Nah, maksudku dengan ini mereka bisa melihat membuka kacamata kuda dia, melihat kiri, seperti kanan seperti apa, kiri seperti apa, ya bisa ngeliat tuh ke bawah, gak ke atas terus.
makanya gue kok seneng walaupun ya di Ome ini dari 100 orang itu belum tentu satu orang ada yang bisa aja ngobrol. Orang nih, Malah gua dari tadi skip orang gak jelas gue nemu nih lu yang oke ini sepaham sama gue. Kayaknya kan kayaknya jalan ini obrolan udah lama. oh iya bang, Gue baru pulang kerja ini tadi jam berapa ya? Jam 12 gue baru balik kerja. Beneran? di 12 malam. Iya, karena kan gue rumah Bogor, kerja di Tangerang, jadi gue kontrak dekat dekat pabrik. Jadi gue balik jam berapapun sebenarnya nggak masalah. Yang penting masalah di pabrik beres gitu. Gue nggak hitungan orangnya. Yang penting bos happy, nggak ada masalah di pabrik. Gue mau balik jam berapapun itu urusan gue gitu. Wah, Ya, itu maksudnya yang dimau bos kan cuma perusahaan lancar, benefit bagus, profit bagus, itu kan. Pokoknya dia nggak perlu tahu gua segimana gitu usahanya. Nggak usah cerita. Yang penting dia tahunya perusahaan lancar, profit bagus. Terus kayak gua nemuin masalah, gua akan selesaiin dulu masalahnya, seberat apapun itu. Selesai, baru gua update. Kalau gue sih aja gitu. Jadi kadang-kadang bos udah ngerti gue, dia malah nanyanya lewat tangan kanan dia. Jadi tangan kanan sudah nelpon, gimana, ngapain, gimana, ada masalah, itu sudah selesai atau belum? Itu bos gue. Contoh aja, baru-baru ini gue baru ada masalah. Salah satu mobil truk tangki gue nabrak orang. Bukan nabrak sih. Dia udah benar sopir gua. Cuma pemotornya ini mana ya? Dia nyempetin jalan, akhirnya ketabrak. Kondisinya kritis. Meninggal itu orangnya. Masih kritis. Kata dokter sih 1% doang. Nah, urusan ke kepolisian segala macam, gue urusin udah beres, si sopir udah gua amanin. Korban kita tanggung jawab lah atau rumah sakit segala macam, selesai beres. Baru gue cerita kemarin ada masalah gini sekarang udah selesai. Kemarin keluar uang segini untuk urusan ini, udah itu doang. Karena apa, owner itu kan pemikirannya sudah banyak mikirnya. Yalah, ya kan, dia mau kita mikirin kerjaan, dia mikirin duitnya coy. Udah mah dia mikirin kerjaannya, mikirin duitnya, mikirin kerugiannya. Jadi kalau gua harus membebani dia masalah hanya seperti ini, gua buat apa? Iya, kalau gua jadi bos lu, buat apa gua nge-hire lu kalau masalah itu lu nggak beresin. Apalagi kata kamu yang perhitungan tadi. Kan susah banyak orang yang gak ada perhitungan. Ya kan jam kerja gua sihnya mah jam 5 pulang, cuman gua baru jam 12:30 baru balik coba dari pabrik. Sama. Gua tuh pulang ke rumah paling cepat jam 8 jam 9 malam. Padahal kalau gua bebas sebenarnya, bro. Iya. Lu mau pulang jam 3, jam 2 juga nggak masalah, yang penting mah pabrik lancar. Lancar gitu kan. Ibarat gua gak masuk juga gak apa-apa. Iya. Tapi kita punya tanggung jawab dan amanahnya kan. Iya dong. Gue ingat waktu awal kerja di sini. Gua kerja sampai jam 3 subuh. Gue nggak pernah nuntut lemburan juga nggak pernah. Karena gue nggak ada lembur kan waktu awal dulu. Iya. Karena gue jalin dulu. Tapi gue nggak protes. Nikmatin prosesnya. Untuk lo bilang, kadang-kadang usaha dan kerja keras, Tuhan pasti akan menjawab itu. Nah, kan Tuhan maha adil. Dia ngasih sesuai dengan usaha kita, ya kan? Tanpa lu minta pun dia mah udah adil, bakal ngasih sesuai usaha lu. Tanpa lu minta ya, apalagi lu minta. Padahal posisi gua pernah minta.
Gue sempat nolak gitu kan, mungkin gue 3 kali pernah nolak posisi yang strategis. Gue sempat nolak sampai pada akhirnya dijeblosin. Ya itu kan tanggung jawab ya. Gue pikirnya dulu masih muda, masa semudah ini gue mikirin bebannya gede banget. Tapi ya nggak terlalu terbukti jalan. Maka kadang mindernya kalau ketemu orang yang udah expert ya, karena udah tua, udah dewasa aja tua ya. Sama lah kayak gua sekarang manajer gua juga dulu kan umurnya 50 Iya 40 kan? kata gua tuh ya, gua gimana ini cara bertutur kata, cara Iya. tata kramanya, gua ngomong agak tegas tak disangka tak sopan sama dia. Tapi itulah seninya bro. Kita bisa memperkaya pengetahuan kita lagi. Disitulah seninya emang. Jadi gimana kita cara menempatkan diri, Iya. cara nempatin diri di bawah pas di produksi nih, pas sama operator dan yang gimana, ketika kita meeting sama para manajer gimana, itu seninya ya. Dan itu kadang-kadang apa ya, bawaan orangnya juga ya kan, kadang-kadang kayak kak bos, tapi bosnya itu kaku, bosnya itu ya gimana kita mau deket kan sama yang di bawah kan. Ada yang bos itu bisanya nyuruh doang kan, gini nih, sama-sama nyuruh ya, contoh pindahkan ini dari A ke B, sama yang kayak gini, tolong pindahkan dari A ke B, enakan yang mana? Enakan yang kedua. Kenapa? Walaupun si operator itu sama-sama ngerjain apa yang kita suruh, tapi kalau kita ngomong dengan cara yang kedua, dia akan sepenuh hati mengerjakan. Iya. Ya, ya. Dan itu hasilnya ke kita bakal bagus juga, ke perusahaan bakal bagus. Jadi kayak gitu bro. Jadi banyak ilmu, banyak pemikiran yang bisa kita sharing lah ya. Malah kita di dalam perusahaan yang kita urusin ya, dengan ketemu karyawan berbagai macam karakternya, itu kepake pada saat kita keluar ngobrol sama orang banyak. Contoh gue pernah presentasi bisnis waktu di Jakarta, yang gue hadapin orang tua semua. Disitulah yang kepake. Dan kalau sama orang tua ya lu tahu sendiri kan, kalau orang tua kan udah saklek. Sama dia kita harus tahu alur bicaranya ini gimana. Kalau kita nggak ngikutin dia sukanya ngobrol apa style dia seperti apa, kita nggak bisa ngikutin, itu pasti akan stuck. Pembicaraan atau obrolan itu pasti akan berhenti di tempat. Iya. Jadi kadang mah diam ya kan, asik sendiri main HP gitu. Iya pasti udah. Ya, contoh aja karena kita udah pengalaman ngobrol. Kita ketemu gini gak mungkin kita akan ngobrol seperti ini. Iya. Nah kita kebetulan satu frekuensi nih. Jadi ngobrol lebih enak. Jadi nyambung lah ya. Nyambung. Tapi pada saat kebanyakan di pabrik itu yang gak nyambung banyak. Ya banyak sih. Tapi ya itu tuh. Jadi itu tugasnya top manajemen itu kan, menyambungkan beberapa orang yang sakut. Ya kita cuma manage aja. Gimana menyambungkan pemikiran mereka. Iya benar. Cuma gitu aja tugas top manajemen itu, gimana nyambungin pemikiran orang-orang pintar ini nih. Karena kalau ya kita nggak usah pintar-pintar banget secara teknikal kan. Iya benar. Yang penting gimana kita memanage orang-orang pintar ini yang secara teknikal dia pintar di bawah, supaya selaras. Itu aja tugas kita. Iya. Sama satu sih pengalaman gua bro, yang gua pengen gue inget banget. Kalau ketemu orang pintar yang teknikal di bawah, kita sebagai atasan jangan juga sok pintar. Kemakan dia sama. Kita yang kemakan dia. Jangan sok pintar. Nanti yang ada dia apaan sih lu begitu. Yang penting kita paham apa yang dikerjain.
ya kan? Cukup cukup paham aja, nggak Cukup usah paham. secara teknikal banget. Secara konsep kita paham. Supaya apa? Supaya kita tidak dibohongi oleh orang bawah. Nah, iya benar. Kita tak paham secara konsepnya aja, secara konsep mereka apa, secara konsep Persin dan yang lainnya deh. Kita udah paham. Nah, secara ada masalah ya teknikalnya biarkan orang bawah ya. Bener. Karena aku pernah nemuin sih salah satu teman gue di telepon zaman ketemu seseorang di bawah, dia pasti akan ngerasa bisa terus tuh, paham teknikal. Pada akhirnya apa? Yang di bawah itu akan jadi ular yang berusaha menjatuhkan dia. Karena pasti perjanjian dia selalu ngomen. Halo bro. Bro. Aduh. Putus. Sayang banget. Ketemu teman satu frekuensi bro. Ternyata putus di tengah jalan. Tapi alhamdulillah banyak tukar pendapat sama beliau ini. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di Ome TV. Oke, sekian malam ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton. Bro, sorry putus tadi. Sorry banget barusan manajer produksi pun emang lagi ada masalah. Sebenarnya belum beres masalahnya, cuman gue masih monitor di kontrakan. Jadi gue mau balik lagi ke sana. Sorry ya. Oke. Selamat Thank you buat obrolannya. Sukses terus. Ya. Thank you. Thank you. Siap. Makasih bro. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya kira putus ya. Alhamdulillah sama beliau ada masalah di pabrik. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti nih. Oke, terima kasih ke semuanya. Silahkan subscribe, share, dan like video saya pada malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, apalagi untuk jiwa-jiwa muda, bahwa proses itu diutamakan, jangan mementingkan hasil. Karena hasil tidak bisa didahulukan tanpa adanya proses. Oke, salam sehat semua. Ngobrol berfaedah sama Jawa Banjar Paimin.